Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Palembang dan Sumatera Selatan. Tetap semangat walaupun di tengah gempuran asap yang semakin hari semakin masuk dan menyesakkan dada ini, Cik Susan. Ini urgent ini memang ini Mang Cihaga ya. Iya, tapi kita juga harus jangan kalah, harus tetap berapi-api. Benar. Walaupun dalam kondisi ini kita tetap percaya, tetap yakin bahwa Sumsel bakal cepat pulih, cepat sehat, kita bakal cepat menghirup udara segar lagi. Nah, tentunya pagi ini kami bakal ngerewangi lagi Bang Cek Wice yang ada di rumah, yang ada di kantor, mungkin yang baru nyampe habis nganter anak. Nah, hari ini Halo Palembang hadir di edisi hari Senin 18 September 2023 berewangan dengan Bang Cek Agai. Dan tentunya dengan aku Cek Susan, Cak biasa pemirsa kita bakal menghadirkan ini beberapa narasumber yang luar biasa setiap harinya. Dan juga dengan tema-tema yang luar biasa ya. Sekali lagi pemirsa ini Halo Palembang dan juga Pal TV pemirsa, ini Pal TV sudah go Sumsel. Jadi sudah ada di 17 kabupaten, jadi bisa ditonton di mana baik. Misalnya lagi nganter anak, mungkin lagi di kantor ya Jadi bisa nonton dari aplikasi UTV atau bisa juga dari Facebook streaming Pal TV. Nah, ketinggalan mungkin bisa jengok ulasannya di YouTube Pal TV. YouTube program Pal TV dan banyaknya channel-channel Pal TV yang lain. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan, kita juga harus adanya asupan yang bagus ya, makan yang higienis ya, Nah, ini kita sudah hadirkan ini pakar dari segala pakar kue dan kuliner di Kota Palembang ini. Jadi kalau nak makan itu memang dijingok dulu kehigienisannya, BPOM atau tidak dan halal ya, Dan menariknya adalah Palembang ini kan juga terkenal dengan wisata kuliner Indonesia. Benar nih ya. Nah, kalau datang ke Palembang nyari apa sih? Nyari makanan, nyari pempek, model dan lain-lain. Nah, ini salah siko emang ketua ini ya, Aspenku, Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner. Wah, Sumatera Selatan. Iya. Langsung ini, kita sapa. Ada Ibu Yus Eliza, atau biasa dipanggil dengan Bunda Raya. Wow, Bunda. Jadi apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Selamat pagi, luar biasa. Luar biasa. Kalau Bunda ini sehat tulang. Kalau bawaannya nak makan tulang. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Geliat UMKM menggairahkan ekonomi lokal dan perkembangan di Sumatera Selatan. Nah, Bunda, UMKM. Bunda sudah berapa lama di UMKM ini pastinya Bunda juga pencetus dari Aspenku ini dewe yang pastinya Bunda ini khas nian ini kalau nyingok Bunda ini kue basahnya. Kue basah. Mak Jola, benar Bunda ya? Nah, boleh Bunda kasih tahu dulu, perkenalkan dulu apa sih Aspenku itu, mungkin pemirsa di rumah ini pengen tahu. Ya, jadi kalau untuk Bunda masuk di dunia kuliner itu alhamdulillah sudah 6 tahun. Dari tahun 2016. Sedangkan untuk Aspenku sendiri itu dari tahun 2019. Jadi nanti tanggal 19 September tepat kita berulang tahun ke-4 tahun. Besok berarti Bu. Mantap. Happy birthday dulu Aspenku. Kita raja ke ini. Soalnya bakal banyak kue-kue datang ke Palembang. Penting ini. Sedangkan banyaknya macamnya kue Palembang sendiri kurang lebih ada 200 item. 200 jenis kue Palembang. Nah, apa enggak kau kira-kira Hagai? Yang kita tahu kan bolu 8 jam beda ya. Ada engkak kecut, engkak medok, ada gelena, itu cukup. Jadi benar-benar kue zaman bingin. Soalnya emang itu selain perkenalan Bunda Dewe, kue-kue itu perlu diperkenalkan juga di kita soalnya Bunda. Wajib. Iya, untuk itu cicip maksudnya di sini. Aduh, siap. Ujung dulu. Jadi Aspenku ini Dewe Bun sudah berdiri, berarti besok ke ulang tahun yang ke-4 tahun. 4 tahun ya. Nah, apapun motivasi Bunda pengen bentuk Aspenku ini Dewe? Ya, kepengen melestarikan budaya kita melalui kuliner. Jadi Aspenku ini adalah wadah atau rumah. Jadi teman-teman pengusaha ini kebanyakan kalau untuk pemula bisa membuat produk kue tapi tidak bisa cara memasarkan. Nah, dengannya ada Aspenku ini ada rumah, mereka ada wadah. Disinilah teman-teman berkumpul para pengusaha. Jadi bisa bersatu untuk memasarkan dagangannya masing-masing. Nah, mantap. Ini jualan juga ya? Pempek masuk juga Aspenku OTW. Langsung ini ya. Supaya diajari cara memasarkan, cara membangun bisnisnya lagi berarti ya. Kita ada pelatihan-pelatihan. Salah satu lah yang di sebelah nih Cek Susan ini sangat hit dengan pempeknya kan? Pempek Cek Susan. Iya, kalau bergabung dengan Aspenku itu langsung hit pokoknya. Mantap beda ya, Cak itu.
Bun, kalau kegiatan-kegiatan yang mungkin kerjasama, kan kita kenal bahwa Bunda banyak juga kerjasama dengan dinas-dinas yang terkait. Nah, ini apa Bun yang sudah pernah dicetus pada saat, apalagi pada saat COVID Bun, cak mana Bun keadaannya? Ya, jadi alhamdulillah kalau untuk dinas sangat support dan sangat dekat dengan Aspenku, karena Aspenku bagian dari pemerintahan juga. Jadi di saat COVID yang benar-benar nyata itu dari dinas pariwisata saat itu. Jadi di saat kawan-kawan terpuruk kita dapat bantuan mixer, ada lagi open, itu alhamdulillah. Jadi benar-benar kita bersinergi. Cuman bukan hanya di dinas, sekarang juga di sekolah-sekolah juga. Jadi anggota kita bisa menjadi mentor guru di sekolah-sekolah SMK terutama. Wow, banyak juga berarti kegiatan dari Aspenku ini dewe ya Bunda ya. Banyak. Selain pelatihan, juga dekat dengan pemerintah dan juga ke sekolah untuk berbagi juga ini pengalaman-pengalaman para wirausaha kuliner yang ada di Sumatera Selatan ini dewe ya. Nah, mungkin Bunda dari pengalaman selama ini ada tidak mungkin contoh-contoh ataupun usaha-usaha yang sudah dulunya mungkin belum terlalu bisa berkembang tapi join Aspenku tapi tiba-tiba langsung bisa hits, bisa lebih banyak lagi pelanggannya gitu. Hampir 75% teman-teman kalau baru gabung belum punya nama istilahnya kan, setelah gabung sangat dikenal ya. Ada contoh nyata lah, pempek Cek Susan dulu. Oh iya. Pempek Cek Susan luar biasa itu. Iya, banyak Legit, teman-teman ada yang seperti kedai siru, bener-bener brand-brand yang sudah besar. Dulunya belum dikenal masyarakat. Belum begitu dikenal ya. Karena di Aspenku sendiri kita banyak kegiatan. Jadi berimbang 50% urusan dunia, 50% urusan akhirat. Jadi ada sosialnya juga. Alhamdulillah. Kami di jasmani rohani ya. Iya, tidak lupa ke panti. Kalau Aspenku tuh itu. Ada kegiatan charity seperti itu ya? Ada. Bunda, ya? Jadi kita memang ada berbagi, Jumat berbagi. Jadi alhamdulillah teman-teman Aspenku ini kalau kata orang Palembang tuh nurut kata Uma. Iya. Pokoknya melok bae ngiring bae. Nah, ngomong-ngomong masalah pelatihan tadi kayaknya boleh kasih contoh enggak Bunda? Kira-kira pelatihan apa yang dikasih oleh Bunda Raya dan tim untuk para pengusaha-pengusaha yang baru join ini? Ya alhamdulillah Bunda sendiri menjadi mentor guru mereka. Kita ada kerjasama juga dengan beberapa dinas, contohnya dinas tenaga kerja. Jadi teman-teman atau para pengusaha yang belum kenapa-kenapa kita kasih pelatihan itu per bulan. Kita benar-benar ada juga kita melatih para janda kaum duafa, itu semuanya gratis. Jadi siapapun yang ingin ikut Aspenku dan benar-benar mau dilatih sama anggota kita itu kita siap. Wow, luar biasa memang. Cukup dibayar pakai doa. Karena emang niatnya emang untuk memajukan usaha kuliner dari masyarakat Sumsel ini dewe ya Bunda, yang luar biasa ya. Sudah ada berapa Bun anggota Aspenku dewe Bun? Kita di Sumsel gabung dengan Lampung sama beberapa kota lain. Lampung juga hampir ada, 600 anggota. Wow, pengusaha. 600. Alhamdulillah besok pada ngumpul dari Lampung, dari Jambi, dari Musi Banyu Asin semua ngumpul jadi satu. Wow, itu cetok isinya makanan galau. Pokoknya kalau masuk di Aspenku ini tidak mungkin kelaparan. Tidak mungkin kelaparan. Tolong Bunda dibesein itu lokasinya di mana besok. Ada Biar kita mampir, ya. kirim undangannya ya itu Bun. Tapi kalau misalnya pengen melok ke jadi anggota Aspenku ini cak mana Bun caranya? Atau ada syarat-syaratnya harus berapa bulan dulu bukanya atau mungkin lah sudah harus ada minimal omset kali ya. Cak itu Bun. Karena memang tujuannya mau membantu, siapapun bisa bergabung asalkan ada usaha dan ada niat. Jadi siapapun boleh ikut, malah digratiskan lagi. Alhamdulillah. Jadi di Aspenku ini sangat welcome untuk teman-teman yang mau maju bersama. Berarti tinggal menghubungi Bunda ya. Ya siap, Cek Susan salah satu bisa Susan, dihubungi. Oh, iya. Panitia awalnya. Wong dalam. Iya. Jadi memang niat yang baik banget. Baik Pasti, banget iya. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah bangetnya. Emang niat baik itu akan selalu ada jalannya ya. Karena baru 4 tahun tapi sudah punya 600 anggota, 600 wirausaha. Ini kan sangat pencapaian yang sangat luar biasa ya itu. Bun, ini kita masih ngomongin soal Aspenku. Cak mana sih Bun? Tadi kan ada spill dikit bahwa ada anggota dari Jambi, terus ada dari Lampung. Cak mana Bunda kok bisa bentuk juga di Lampung Cak itu? Berarti kan
kita jingok dari sosial medianya kuat ya. Sehingga apa sih Aspenku tuh penasaran pengen. Nah, cak mana Bunda bisa ke Lampung, ke Jambi itu cak mana Bun bentukannya tuh? Rata-rata karena memang Bunda seorang mentor, guru untuk teman-teman para UMKM. Jadi kadang-kadang peserta-peserta itu sendiri nyari Bunda. Jadi Bun kita mau ikut bergabung sama Aspenku, apa sih syaratnya? Karena memang tidak menyusahkan dan tidak merepotkan kawan-kawan UMKM, ya masuk. Asalkan ada niat yang tulus, kerja keras kita dan mereka punya usaha, ya bersatu di Aspenku. Jadi yang misalkan Lampung itu kan terkenal dengan pariwisata misalkan. Nah kita kuliner yang mengisi di Lampung. Jadi ada kerjasama di beberapa toko oleh-oleh di kota Lampung itu. Nah, itu Musi Banyu Asin misalkan. Mereka mau buat toko oleh-oleh harus ngundang Bunda dulu, tes foodnya di Bunda. Nah jadi teman-teman aman istilahnya. Kenapa aman tuh? Kalau kita sudah datang ke situ, teman-teman Aspenku Palembang otomatis sudah ikut bergabung dengan Aspenku di kota lain itu. Baik, memang luar biasa. Sinergi ya Bunda ya. Sinergi. Kalau tertarik? Ya, kayaknya kita bakal daftar habis ini. Biar bisa semakin berkembang dan juga banyak cabang pastinya. Ya prinsipnya gini, kalau kita punya usaha, seorang pengusaha kalau bergerak sendiri itu akan merangkak di tempat, tidak akan maju. Yakinlah itu. Tapi kalau kita kolaborasi, kerjasama, bahu-membahu, siap tampil beda, siap kita maju bersama, benar-benar yang itu nyata. Kalau hasil dari kita tidak monopoli sendiri, kita harus ada kerjasama dan itu sangat Bunda terapkan di Aspenku. Wow, usaha tidak mengkhianati hasil. Asik. Mantap. Bun, kalau yang dari Lampung, dari Jambi, itu kegiatannya sama Bun? Atau itu ada ketuanya dewe, tapi untuk ketua umumnya Bunda, atau cak mana tuh? Kalau kegiatan sama, memang prinsipnya 50% banding 50%. 50 kita pakai marketing langit, 50 pakai marketing bumi. Itu sudah dari Bunda. Jadi memang setiap provinsi, setiap kota ada ketuanya masing-masing. Kita di DPP pusat, mereka di DPD. Jadi apapun kegiatan yang di daerah harus melibatkan Bunda. Makanya Bunda jarang di Palembang kan. Hari ini ke Muba, besok ke Jambi. Karena memang Bunda harus mementorin mereka bagaimana cara bersosialisasi, misalkan menggunakan media sosial dengan baik dan benar itu. Jadi kan ibu-ibu kan sering kadang-kadang media sosial digunakan untuk hal yang berbeda. Makanya Bunda ajarkan bagaimana kita memanfaatkan itu agar kita bersosial media itu lebih bermanfaat. Gitu. Wow, jadi memang peran sosial media juga sangat dimaksimalkan ya Bunda ya untuk para pengusaha sekarang ya. Sangat, itu 90% di sosial media. Cepat promosinya itu. Promosinya ya. Baik, jadi memang pemirsa juga harus melek sosmed, walaupun Bunda Raya ini kan seorang ibu bisa dikatakan baru mulai 6 tahun, tapi udah bisa kayak ini luar biasa dari sosial media itu Dewe. Iya. Bunda ini kan kue ya. Kue. Tahu nggak kuenya Bunda nih? Apa itu kue? Kuenya Bunda ini khasnya Mak Jola. Bun, ini kan banyak Bun kue-kue, yang jualan kue-kue juga, yang jualan pempek juga ini. Cak mana sih Bun ngatasi kita persaingan walaupun tagline-nya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Betul, ya. Cak mana sih Bun usaha kita itu supaya menghadapi saingan-saingan yang luar biasa ini. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan tidak lepas dari yang namanya endorse, Bunda, tidak lepas namanya sosial media. Tapi Bunda nih yo bisa diomong ke harga kue Bunda ini sesuai dengan makanannya ya tapi tidak tergugah dengan harga-harga yang kecil-kecil yang lebih murah Bun. Cak mana Bun strateginya ngatur cak itu? Yang pertama kita harus pelayanan yang berbeda dari yang lain. Yang orang lain tidak ada, kita harus ada servis. Kenapa Bunda pegang WA, Bunda yang pegang. Instagram Bunda yang pegang. Jadi benar-benar walaupun ada admin, Bunda tetap jalan itu mantau, Bunda yang harus mantau karena keluhan konsumen kita tidak tahu apa sih yang kekurangan kita. Dan yang terpenting lagi kita harus punya ciri khas ya Susan. Jadi ciri khas kita tidak boleh bisa ditiru orang lain kan. Ciri khas kita tuh kue Bunda tuh. Karena kita melayani dengan baik. Jadi ikhlas kita benar-benar kita terapkan ke karyawan dan seperti Mak Jola. Kan orang susah mau mencuri Mak Jola. Iya. Mungkin di seluruh dunia ini cuma di Bunda Raya ada Mak Jola. Mak Jola tuh Mak Subah Kojo Lapis. Mak Subah Kojo Lapis. Di zaman corona pun ada kue corona ya. Kojo, Roka, Nanas. Nah, ini kita bakal bahas ini. Banyak ini masih kue-kue dan juga tips-tips dari Bunda Raya yang pastinya bakal sangat bermanfaat buat masyarakat Palembang dan juga Sumatera Selatan. Kita bakal balik lagi di segmen kedua, jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang.
pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Kita masih dengan Bunda Raya, bahas kue-kue kuliner, kue-kue khas kota Palembang. Iya. Ada Mak Jola, Mak Bukan Subah. Mak Jola itu bukan Mak Jola-Jola ya. Bukan, Iya, jangan iya. ditambahin es. Jangan. Nah, pemirsa, ngomong-ngomong soal Mak Jola, ini adalah makanan ciri khas dari Bunda Raya, spesialis kue basah. Wow. Nah, ini boleh dijinggok langsung kameramen. Wah. Kawan-kawan, tolong ini nih di-shoot. bentukan dari Mak Jola, Bunda. Jadi Mak Jola ini, Wow. Bunda. Nah, ya. Mak Jola ini Bunda Mak Subah. Kojo lapis. Kojo lapis. Oh, Tapi dia dicampur. tapi dia ada buah kayak Plum, plumnya juga buah pelunas, Bunda. Ya. Oke. Ini yang hits di orderan ataupun yang best seller Ya, tuh, best Jibong? seller karena ini adalah yang buat Bunda sendiri, terus memang hasil inovasi sama kreasi. Dengar-dengar ada juga yang namanya corona waktu di zaman ini corona. bisa. Iya. Makanlah ada Ini apa-apa. gue. Pasti Iya. nambah lagi. Mana nih close up Karena kan kita temanya kuliner, jadi harus Iya, boleh harus makan, makan, harus harus makan. Coba. Yang mana nih? Dilihat dulu. Ini yang Mak Jola ya, Bunda. Iya. Ini yang Mak Nah, Jola. ini yang Nah, Mak close up di Jola. kuenya, guys. Nah, Mak Jola ini jadi lapisannya dia ada warna karena kojo. jadi Hijau warna ini hijau. kojo. Kojo, Mak Subah Oke. Kojo itu. Ini Mak Sama Subah lapis sama legit. lapis. Mak Lapis Subah. legit. Mak Kita Subah. cicip langsung. Izin ya. Iya. Campur nasi dak. Nah, pemirsa, cak mana rasanya? Lemak. Lemak belum, nih ya. belum. Tambah lagi. Jadi aspenku ini ternyata ada tagline-nya. Apa Ada, Bunda? lemak Aspenku nian. lemak nian. Coba ulang lagi. Hah. Aspenku Lemak nih ya. lemak nian. Luar biasa. Wow, Bunda. Jadi ini ada Mak Subah Kojo, Corona. Corona itu apa, Bun? Kojo roka nanas, kue kojo sama roka sama lapis nanas. Oke, roka itu terbuat dari apa? Bun? Coklat anak-anak. Oh. Biasa dimakan seka Oh, ya. iya, roka yang sering dimakan anak-anak. Ada ya. juga Mas Bro, Wow, apa Mas tuh, Bun? Bro. Mak Subah brownies. Ah, luar biasa. Mas Bro. Oke. Karena ini jadinya sensasinya jadi beda. Biasanya kan kita makan lapis-lapis baik. Ada satu, ya. Kojo baik. Ya. Nah, ini ada bermain rasanya ya. Kacanya dari pariwara tadi, Iya. anak makan ini Iya, akhirnya. makan lagi. Pas nih yang segmen kedua ini. Tadi agak banyak diem deh, Bu. Rupanya nggak makan dulu. Sudah mikirin kue dia. Jadi pemirsa ini kalau beli banyak tidak dapat diskon, boleh? Aman. Nah, pengen nyicip gratis, besok ulang tahun. Banyak di situ. Banyak. Ini Bunda buatnya dewe susah dah. Apa sama be dengan cak buat Mak Subah yang dewean, kojo dewean. Iya, karena kan ini campuran, Iya, Bu, ya. Perlu campur telaten itu. sama kesabaran. Karena kan adonan basah dicampur adonan yang kering. Oh, Oh, enggak baca berarti kau Ngapa? buatnya. Karena kalau lagi buntu tuh, Iya. buntu kan? Enggak sabaran, Bun. oh iya. Karena Iya. kan kojo sama apa namanya Mak Subah itu kan basah adonannya. Tapi lapis legit benar-benar yang kering. Jadi kalau udah hati-hati ya bersatu hancur. Oke, ininya bahan-bahannya. Bu. Emang butuh skill khusus lah ya, ini skill Aduh, khusus iya. yang emang sudah dilatih bertahun-tahun. Nah, menarik dengan perjalanan Bunda Raya ini Dewe yang sampai sekarang sudah jadi ketua Aspenku Sumsel, punya anggota bahkan bukan cuma di Sumsel Dewe, Iya, di Jambi, sampai di Lampung, bahkan mungkin lagi bakal melebar lagi Terus, kayaknya. ya. Kalau Bunda ini kayaknya semangatnya luar biasa. Nah, Bunda boleh cerita backgroundnya Dewe dari Bunda ini, Sejarahnya, sejarah kehidupannya boleh diceritakan sedikit sebelum masuk ke dunia kuliner, sebelumnya sebagai apa dan ngapo sih tiba-tiba bisa beralih ke bisnis kuliner ini? Untuk usaha sendiri Bunda mulai di tahun 2016. Jadi kenapa Bunda memilih dari kue basah, bukan pempek, bukan yang lain? Iya. Karena kepingin membantu melestarikan, dan sedih sebenarnya kalau kita pengen makan Mak Subah atau 8 jam cuman ada di hari raya, hari lebaran, Bener. nikahan. Betul. Jadi kita harus keliling dulu nyari. Nah, jadi kenapa tidak Bunda menyiapkan itu? Jadi kapanpun setiap saat yang mau menyantap kue-kue Palembang ini ada. Itu pertama tujuannya. Itu tujuan awal. Kedua tuh memang rasa kecewa. Dulu kan orang tua susah. Jadi boro-boro mau makan kue enak. Jadi setiap lebaran tuh cuman bolu yang dikasih air biar banyak karena banyak anak. Oh. Nah, ini benar-benar dari hati itu kenapa tidak ya suatu saat aku bisa jadi pengusaha untuk kue, karena bisa balas dendam yang baik. Jadi balas dendam yang baik itu kita tidak pernah menikmati kue-kue yang lezat di hari lebaran, cuman bisa menikmati bolu banyu gitu ya, bolu pakai air. Nah, sekarang ini alhamdulillah lah tercapai. Jadi siapapun yang mau menikmati, kalau memang dia ngomongnya Bun mungkin
nggak ada duit, itu Bunda gratiskan. Setiap lebaran minimal 100 loyang Bunda gratiskan. Masya 100 Allah. loyang. Untuk orang-orang yang nggak punya. Karena memang tujuan dan niat baik tadi dari awal tuh memang luar biasa dan memang diterapkan sampai sekarang. Tujuannya bukan cuma cari cuan baik nih. Iya, Usaha benar. ini juga pesan yang sangat bagus buat para pengusaha, kita nih yang masih Diganti, baru, ya kan. Jangan fokusnya nak cuan baik, nak makan uang baik kan. Dan dia kan bukan langsung seperti sekarang bisa duduk di sini. Iya. Dulu di rumah susun di lantai 4 harus COD, kalau bahasa anak muda sekarang harus janjian di bawah jembatan, di bawah pohon kalau orang mau ngambil kue. Dan alhamdulillah memang kesetiaan konsumen tuh dari tahun 2016 sampai sekarang masih sama Bunda, dan masih dekat. Jadi ada hubungan emosional gitu. Bukan hanya pembeli dengan penjual saja. Nah, awal-awalnya tuh kayak mana tuh Bun memasarkannya? Apakah emang dari Mulut ke kawan-kawan mulut, dulu? Ya, Yo. ya memang qadarullah, semuanya Allah kan, Allah yang ngatur. Betul. Karena Bunda sebagai ibu, sebagai bapak lah untuk anak-anak, jadi memang benar-benar harus kerja keras. Salah satunya ini di sini ada yang kenal nih, banyak yang kenal. Jadi tahu perjuangan Bunda dari awal. Kenapa harus anak-anak diajarkan semua harus berwirausaha? Karena memang kehidupan kami pahit dulunya kan. Nah, jadi dengan ada kue ini pembuka jalan sebenarnya. Jadi pertama kali posting Bunda cuma ngerti kue kojo, Kue kojo. lapis kojo, yang lain tuh belum tahu. Oh, jadi dulu jualan lapis kojo Lapis tok berarti. kojo, Oke. ternyata pertama kali yang ngelihat IG pun IG anak, Bunda belum ngerti dengan media sosial. Anak-anak sekolah kan, ada satu namanya Mbak Ira Suara, penyanyi dangdut. Iya. Itu yang beli kue pertama, kue kojo itu. Masya Allah. Setelah dia menikmati di bulan puasa, besoknya dia posting. Tapi ngomong ke Bunda, Bun izin saya posting. Nanti kalau orang nanya, ya saya ada pembeli dari Bunda. Dan dari situ ada yang mesen. Dulu kan belum tahu berapa kilo kue Palembang, belum tahu. Betul. Iya. Jadi kita harus ke salah satu ekspedisi, harus nanya. Yang lucunya lagi, Bunda tuh bawa loyangnya langsung ke ekspedisi. Oh, tidak di packing. Belum packing. Iya, belum ngerti dunia packing. Iya. Jadi pakai wadah itu belum menyebutkannya wadah plastik yang memang siap saji, bukan, masih bawa loyang. Loyangnya nih yang dibawa untuk Nah. dikirim tadi. Makanya ulang tahun besok itu ekspedisi itu harus diundang. Oh. Karena sejarah. Nah, nasib itu lagi baik ke Bunda. 2016 Bunda mulai, 2017 ada lomba. Ada lomba boleh disebut kali ya? Boleh. Master oleh-oleh Blue Band tingkat provinsi dulu. Nah, Bunda dihubungi salah satu radio, mikirnya apa ya, kue yang belum ada di pasarkan orang Palembang. Ya terpikir kan nyetuskan Mak Jola, selain memang membantu teman-teman yang beli sama Bunda hemat ongkos kirim. Jadi untuk mencicipi 3 rasa cukup 1 loyang sebenarnya, Iya. triknya itu kan. Betul. Jadi kita udah perlu keluar duit terlalu Nggak banyak. banyak, Ya. Iya. Hemat sebenarnya ya. Hemat, jadi teman-teman terbantukan karena ongkir cukup besar pada saat itu, beda dengan sekarang. Ya. Sudah banyak promo-promo, sudah banyak ekspedisi. Dulu belum, cuma 2 ekspedisi di Palembang. Iya. Mantap nih Emang ya. gitu ya. Jadi yang kita ambil dari cerita Bunda ini, Apa tuh? apapun niat kita, usaha kita, kalau kita memang bersungguh-sungguh pasti hasilnya bagus. Ya. Maaf ngomong dari mungkin kemampuan finansial belum tercukupi, malu dong dengan kita yang mungkin anak-anak zaman sekarang generasi muda yang sudah tercukupi galo-galo, masa Ya. tidak bisa lebih dari itu, benar Bun ya? Mantap ya. Tapi memang benar karena buat pemirsa yang mungkin mau Motivasi mulai sekali usaha, nih. ya mulai dulu Cak Bunda tadi kan, walaupun dengan segala keterbatasan, nggak ngerti packing, tapi Benar. dengan dimulainya dulu, tiba-tiba terbuka jalan sini, terbuka Iya. jalan situ, Iya. ketemu wong ini, ya luar biasa memang Bunda. Ini Bun ngomong-ngomong nih soal kegeliat UMKM. UMKM Sumsel. Bunda jingok cak mana sih UMKM di Sumatera Selatan ini? Apakah memang benar UMKM ini bisa menopang ataupun menyupport dari ekonomi Sumatera Selatan? Oh ini? pasti dong, itu Mantap. penyebab produk terbesar dong. Karena ekonomi itu. Bangga kita sebagai UMKM ya, Iya, kalau melihat ya. Penyupport terbesar dan di pariwisata di Kota Palembang itu tujuan pertamanya kuliner. Betul. Kita tidak punya laut, kita tidak punya apa, cuman di kuliner tak terkalahkan. Oke. Kita wajib semangatin diri sendiri. Jadi orang ke Palembang tidak mencari yang lain, pempek dan kue. Betul. Harus kuliner yang dicari dulu. Benernya itu. Bun, apa sih Bun keinginan Bunda sekarang nih sama pemerintah Kota Palembang biar UMKM kita nih nambah ngelejit? Siapa tahu kan ada yang nonton Bun ini. Cepet Bunda jawabnya. Iya. Kepingin toko oleh-oleh yang lengkap di satu tempat. Ma- Kalau ada yang nonton, Bunda kepingin itu yang belum tercapai.
Jadi kalau kita sudah bergabung souvenirnya, kuenya, pempeknya, batiknya, misalkan ada songket di satu lokasi. Dijadiin komplek ya Bunda. Dijadiin komplek. Jadi orang mau cari oleh-oleh tidak harus berkotak-kotak. Pempek di 26, kue di Cinde, souvenir di Tanggo Bontong, tidak perlu lagi. Satu tempat, satu lokasi, itu sudah keren. Yakin Bunda. Itu keinginan Bunda luar biasa. Ditonton kan pagi ini, Betul. banyak yang dengar Bunda tuh memang menggebu-gebu tuh kenapa? Karena memang dari kuliner ini, dari UMKM ini sangat-sangat banyak yang bisa kita bantu, kita perbuat untuk bangsa negara ini, terutama untuk agama kita. Karena paling enak itu jadi pengusaha, bisa mengatur waktu, bisa mengatur keuangan, itu ada di tangan para UMKM. Betul. Di masa Covid pun kita bukannya turun omset, kita naik 2 kali lipat omset. Wow. Jadi semangat nih, jangan sampai baru berjualan sehari, tidak jualan sehari 2 hari, Bune lalesu, itu dikompren dikit sama kosong, nangis, ada lagi muka. Karena pasti Bun suka dukanya apa Bun yang teringat saat ini selama usaha? Ada. Jadi Bunda pertama kali 2016 itu ada nyonya dari Menteng, Jakarta. Jadi orang kaya raya lah ya. Dia kepingin 10 loyang minta kirim kue ke Jakarta. Sedangkan Bunda pada saat itu cuma satu listrik, yang open listrik dicolok, cuma 1 loyang. Kan tidak bisa, harus 10 loyang. Paling kenceng, paling kuat itu dalam sehari 3 loyang kalau opennya listrik. Di situ Bunda mau dilaporin ke polisi karena tidak mematuhi ada SOP segala macam sebagai penjual ke konsumen. Nah di situ Bunda bingung, kok harus berurusan dengan hukum. Padahal kita memang tidak bisa, tidak mampu. Di situ dia mendoakan, tapi mendoakan tidak ikhlas dong, mendoakan sambil marah. Tapi kita aminkan karena omongan itu bagian dari doa. Nah itu yang Bunda tidak bisa lupa, dan itu penyemangat kita kalau memang jadi pengusaha itu kita harus ikhlas, benar-benar yang memang bukan dibuat-buat, kerjanya harus tuntas, harus bisa. Jadi diuntungkan juga sekarang sama Aspenku, banyak teman, banyak saudara, banyak anak, kita semakin kuat. Apa itu Bunda omongannya kalau boleh tahu? Yang disampaikan? Dia mengirimkan beberapa nota belanja. Satu cangkir itu 10 juta. Masih ingat. Jadi artinya kita dihina. Kue seperti yang Bunda jual itu kecil urusannya kan. Nah di situ kita air mata itu jangan benar-benar jangan cuma dibawa melo, status lagi sedih. Sudah Bun ya. Iya, jadi benar-benar itu masih Bunda simpan sebenarnya kata-kata pertama yang menyakitkan itu. Aku janji, saya janji ini akan jadi motivasi terhebat dalam hidup. Karena tidak gampang kita untuk menerima legowo, hinaan itu tidak gampang. Jadi awal baru mau usaha lah sudah kena hina, sudah mau dipolisikan. Itu yang pertama yang Bunda harus benar-benar, aku harus kuat, tidak bisa mental lemah. Dan setelah Bunda ngikut beberapa lomba, ternyata kita ada bisnis pitching, semua pengusaha digodok benar-benar harus kuat. Wow, secara mental lah Bunda ya, emang harus sudah siap ya. Untuk menghadapi tipe-tipe klien kan memang beda-beda kan, banyak watak. Nah, yang Bunda spill tadi mengenai pas Covid omset naik 2 kali lipat. Nah, ini penasaran ini karena banyak wong ngeluh Covid kan dari 2020 awal sampai ke tahun lalu mungkin masih. Bahkan banyak yang berhenti kerja ya? Iya, banyak usaha tutup, banyak yang dipecat. Nah, tapi Bunda ini dewek dengan usaha kue basah bisa ngasilkan omset 2 kali lipat. Nah, mungkin pemirsa juga penasaran, langsung kita tanya Cak mana Bunda kira-kira apa yang dilakukan waktu Covid kemarin? Karena di masa Covid orang-orang kebanyakan para konsumen takut keluar rumah. Ya, betul. Semua hampir. Nah, itu kesempatan untuk para pengusaha. Kita di grup dari jam 6 pagi sudah jualan antar grup dulu. Kita jualan produk masing-masing. Kenapa Bunda bilang kita malahan naik? Karena apa? Kaum rebahan ini kita bikin jadi kaum perubahan. Karena harus makan kan? Iya, dan mungkin orang sakit, orang di segala macam di rumah sakit, malahan kita mendapat orderan. Yang kita tidak pernah jual kemplang tunu, akhirnya jual kemplang tunu. Yang tidak pernah jual tekwan pindang, jual pindang tekwan. Karena memang orang butuh makan, butuh benar-benar yang gizi yang tepat. Kenapa Bunda buat pindang tekwan pada saat itu?
makanan yang hangat-hangat sangat dibutuhkan pada saat itu, dan rempah-rempah itu bagian dari obat. Benar. Sedangkan pengganti nasi adalah tekwan. Apa gizinya? Dari ikan. Nah, itu makanya Bunda buat bidang tekwan, ada pempek klepon. Itu semua diinovasi pada saat corona. Tidak semua zaman itu efeknya negatif, ada positif. Kita bisa Zoom dari mana? Zaman corona. Betul. Bisa rapat online dari corona. Benar. Dan di situ Bunda banyak sekali menerima penghargaan dari beberapa instansi dinas yang terkait. Luar biasa. Nah, inilah pelajaran bagi kita juga ini, Cek Susan dan juga pemirsa, bahwa pengusaha-pengusaha sukses ini memang selalu melihat peluang di tengah masalah, ya kan? Nah, sedangkan wong-wong yang gagal itu selalu melihat masalah di tengah peluang. Wow, Ya kan? omongan baru ini. Iya, bijak ya. Benar. Jadi memang ujian itu kadang-kadang bukan jadi patah semangat kita, apalagi jadi pacuan kita, cambukan kita untuk lebih maju. Bahkan kebalikan, pujian yang kadang membuat kita tuh jadi jatuh. Iya, betul. Karena yang manis-manis itu belum tentu manis nih, aneh. Iya. Ada efek negatif setelahnya. Bakal lebih seru di segmen ketiga, jangan kemana-mana pemirsa, kami bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini. Pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Kita masuk ke segmen ketiga. Kita masih bersama Bunda Raya, pelopor dari yang namanya Aspenku, Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner. Jadi di sini banyaknya ada pempek, Bunda, ada yang jual kue, terus ada pindang-pindangan. Nah, ini dengan adanya ikut kerjasama dengan Aspenku, kita juga banyak mengenal dari kegiatan-kegiatan, baik dengan pendidikan juga. Bun, ngomongin lagi tentang ulang tahun Aspenku. Ini kita jengok kemarin Bunda banyak nih di sosial media jalan ke SMA, SMK. Itu cak mana Bun? Itu mungkin trik-trik Bunda juga untuk memperkenalkan UMKM di anak-anak sedini mungkin? Ya, apa kegiatannya? Itu berhubungan dengan boga, perhotelan, dan memang di bidang kita tentang masakan. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah SMK negeri yang dari Kota Palembang ini, kita niatnya mau memperkenalkan kue-kue tradisional. Jadi tidak akan hilang begitu saja dengan adanya anak-anak yang akan mencintai produk-produk dalam negeri. Berapa terutama sekolah kopi. Bun itu Bun? Kemarin kita cuma 5. Oh 5. Itu salah satu rangkaian Aspen ulang tahun? Ya, menjelang ulang tahun ada roadshow, setiap tahun beda tema. Kalau yang kedua kemarin kita ke beberapa kecamatan kota, jadi 17 kecamatan kota, kita berhubungan dengan para Pak Camat. Nah, kalau ini berhubungan dengan para guru. Sekolah ya. Dan adik-adik akan dilombakan di situ, dilombakan membuat puding dan masakan lainnya. Yang menang kita undang di hari puncak besok. Oke. Ada spill dikit acara besok tuh Bun? Oh, dihadiah banyak mungkin. Artis ibu kota mungkin. Alhamdulillah ada artis ibu kota juga, dan Donian. kita ada juga itu mendatangkan senjang dari kota Sekayu, Musi Banyuasin, karena di situ ada Aspenku juga. Jadi alhamdulillah dari para petinggi di sana support ke kita. Jadi banyak banget tradisional besok akan kita tampilkan. Kuenya aja sampai panjang meja itu 12 meter. Wah, penuh kue itu ya, tumpengnya 8 meter. Belum lagi yang di meja sudah kita sediakan. Gitu. Oke. Kalau misalnya acaranya di hotel, singgonya makanan hotel itu kita makan. Cuma wong nak makan kue be. Pokoknya makin kebanyaknya kue. Ini ya, tolong di BCI di mana acaranya. Iya. Jam berapa kan pas buka makan ya? Aman diundang. Iya. Pak TV rekanan terbaik kami. Media sosial itu penting. Tanpa Pak TV ya Bunda belum sampai sekarang mungkin. Itu yang ada kameramen itu salah satu waktu Bunda masih di rumah susu sudah meliput. Jadi sampai sekarang hubungannya masih baik, kerjasamanya tim media memang terbaik itu dari Pal TV. Bahkan sampai jadi keluarga ya Bunda ya? Bukan lagi. Jadi anak sih. Jadi dulur. Dapat mantu. Mantu sih kalau langsung ya. Ini Bun, kita nengok lagi tahun ini Bun ya. Untuk tahun ini banyak nih yang ngeluh Bun kalau penjualannya agak menurun, agak berkurang. Puncaknya itu setelah masuk anak sekolah ya. Ya. Cak mana Bunda jengok? Bener nggak kira-kira Bun kalau menurut Bunda? Benar, jadi teman-teman banyak yang ngomong kenapa sih omset kita berkurang. Contoh aja di Tanah Abang, itu semua gulung tikar, 50% bangkrut. Wow. Habis-habisan. Nah inilah keuntungan di dunia kuliner ini, separah-parahnya kita masih tetap berdiri.
Karena kenapa semua butuh makan Iya, tadi, betul. karena butuh memang mereka sehat dan lain-lain. Dan kita juga bukan sembarangan, setiap kue yang kita buat memang kita menghitung nilai gizi yang ada di situ. Nah, jadi memang sekarang teman-teman lagi pada mengeluh omset pada turun, tetapi kita menyikapinya ini cara Allah untuk kita terus berinovasi. Jadi kalau orang bosan makan makjola, kenapa Dan tidak yang kita lain. bikin kue yang lain? Misalkan dari cuman 2 dijadi 1, sekarang kenapa nggak 4 jadi 1? Nah itu kan nyuruh kita berinovasi lagi. Seperti pempek klepon. Dulu belum ditoleh. Sekarang karena omset menurun kita bikin pempek klepon, bikin kemplang tunu, bikin pempek kates yang benar-benar ada level 1, 2, 3 sampai 10. Itu akan memanjakan para konsumen. Mereka tidak akan bosannya dengan kuliner yang kita siapkan. Jadi itu strategi lagi. Inilah luar biasa ya kalau ngomong dengan orang yang emang terus antusias dan Iya, optimis ya Susan ya. optimis dengan usaha ya. Orang semua ngomong bahwa ini omset turun segala macam. Ini kesempatan untuk inovasi. Nah, luar biasa yang Jadi Bunda memang Raya. harus dijenguk dari segi positifnya. Dari segi banyak hal-hal positif. itu. Kan bisa jadi pempek dos, 1 pempek dos itu bisa kita bikin ada yang terbuat dari buah naga, dari sayuran, diisi dengan bukan hanya dengan ebi sama kecap, tapi Iya. bisa diisi keju, bisa diisi dengan makanan-makanan yang lainnya. Iya, benar. Siapa tahu di dalam satu pempek belah kalau Palembang betul. ada cabai, ada keju, misalkan itu kan inovasi. Betul, betul. Dan itu setuju. trik lagi kan? Iya. Nah, Atau ada mungkin ilmu. baca kita isi kartu undian kan. Jangan Pas makan, oh dapat mobil. Ya, lumayan ini. atau dengan strategi promo Bun ya. Ya benar. Jadi diskon. wajib itu kalau promo tuh wajib beli 2 gratis 1 misalkan. Atau kayak Bunda memang sudah di online gratis ongkir untuk wilayah Jakarta. Nah itu kan trik-trik lagi. Dan kita ngasih misalkan kita endorse nggak perlu bayar kayak uang, pakai duit. Jadi itu cukup kasih produk dibantu ya untuk dipromosikan di media sosial masing-masing. Itu sangat jitu sebenarnya. Bukan hanya di selebgram, pejabat pun itu sangat membantu kita. Sering Bunda melakukan endorse, minta orang promosikan itu. Dengan sendirinya mereka membantu tanpa kita minta sebenarnya. Bunda maaf Pak Erick Thohir aja endorse Bunda. Woi, kaleng-kaleng nih ya. Jadi pada saat dia ke Palembang kita kasih kue tanpa kita minta. Ayo Bun kita bikin video. Itu kan sudah rezeki sebenarnya. Pak Sandiaga Uno, ayo Bun kita bikin promosi apa ini hari ini. Nah itulah tadi karena memang kita sebagai owner itu bukan hanya yang diam di dapur, tapi benar-benar kita harus bersosialisasi dan kita membutuhkan orang. Itu Aktif ya, kuncinya. Kalau kita tidak membutuhkan orang sulit. Betul, betul, Pokoknya kalau sudah emak-emak yang ngomong enggak pacak yang enggak nurut. Dapat jadi bantah. Ya kan? Sandiaga Uno be disuruh perbek sama Bunda. Oh, iya, iya. Pikirlah, ya ajak ngomong lagi. Mas Menteri kita itu ya. Jadi Bun, kalau Bunda jenguk UMKM yang ada di Kota Palembang ini, cak mano Bun? Apakah kurang dari inovasinya dewe atau sudah cukup baik Bun kalau Bunda jenguk? Sebenarnya sudah cukup baik, cuman kita akan melatih mereka tentang waktu. Kebanyakan teman-teman UMKM, apalagi para pemula itu belum tepat waktu. Misalkan Pal TV butuh nasi 1000 kotak. Oke. Mereka ketakutan, bukannya senang, karena 1000 angkanya. Padahal kalau mereka mikir 1000 akan dibagi 10 orang, bisa kita jalani itu. Sudah beramal ke teman, kita di Pal TV sudah jadi langganan khusus. Benar. Nah teman-teman yang para UMKM pemula ini, semakin banyak yang order, bukan semakin senang, semakin Veteran. takut. Iya, iya, iya. Itu kuncinya. Nah, kalau Bunda, misalkan event besar pemerintah dapat 1000 kotak, Bunda bukan sendiri ngerjain, 10 orang teman aspenku akan Bunda libatkan. Bergantian. 1 orang 100, 10 orang 1000. Apa keuntungan kita orang terus berlangganan di kita, asal benar-benar saat kita tes food, mereka benar-benar mengikuti apa yang kita Kualitas ya, inginkan, Bunda. kualitas. Nah, itu Baik. salah satunya keuntungan ikut aspenku. Iya, Jadi OTW. OTW. Jadi dapat misalnya cek Susan orderan T1 sekian kirim ke situ kayak gitu. Tapi kita bawa nama kita dan juga aspenku. Ya. Cak itu bener ya Bunda ya. Benar. Nah, dari kacamata Bunda ini Dewe nih sebagai ketua Aspenku yang tiap hari ngelihat geliat bisnis kuliner, kue dan lain-lain di Kota Palembang Dewe. Menurut Bunda peluangnya masih besar dak untuk mungkin yang pemirsa yang mungkin pengen baru mau terjun di dunia kuliner, baru pengen buka usaha kue, pengen buka pempek, apakah peluangnya masih besar atau udah banyak nih yang jualan? Menurut Bunda macam mana? Sangat besar.
sangat besar masih ya. Sangat besar. Itu karena kenapa? Peluang makanan itu tidak akan terkalahkan. Jadi benar-benar kalau tentang kuliner tidak akan ada matinya. Nggak ada matinya ya. Contoh misalkan kita di emperan Jalan Merdeka, kita bikin aja kayak gerobak atau tempat meja untuk sore-sore bisa nongkrong anak muda. Itu sebenarnya sudah peluang. Makanya Bunda bilang kalau kita sudah punya toko oleh-oleh, satu tempat, satu lokasi, banyak yang bisa kita bantu. Jadi teman-teman semuanya laku jualannya setiap hari. Dan itu sistem kita kenapa? Kita gantian jaga, hari ini ibu siapa, besok ibu siapa. Jadi semuanya ada rasa memiliki. Makanya Bunda kepingin kalau ada yang nonton, pemerintah atau pejabat, buatlah kami ini wadah, berilah kami ini lokasi, satu lokasi, biar kami bisa berjualannya rame-rame. Jadi mau souvenir, mau songket, mau pempek, kue, jadi satu. Jadi selain menjalin silaturahim, kami juga memang benar-benar bisa bersama-sama cari nafkah. Sama-sama maju dengan saling melengkapi tadi ya, Bunda ya. Betul, luar biasa. Jadi memang masih banyak peluang, masih besar menurut Bunda Raya Dewe ini pemirsa yang mungkin sekarang masih begawe ataupun baru mulai nak bisnis kuliner. Nah, jangan ragu-ragu, gancang kelah gas bae ya. Gas Bun, ini ada juga pernah juga Bun ya waktu itu melok-melok ke Jakarta ada event-event Bun ya. Gitu. Jadi sering diajak event-event. Kemarin kita jualannya di DPR RI pusat. Wow. Jadi kita jualan di depan ruangan sidang. Wah. Mantap. Yang beli Krisdayanti, Mulan Jamila, Tinatun. Bunda itu jadi tidak jualan. Kenapa? Bunda cuma ngelihat mereka nyanyi, tapi ternyata mereka mampir beli, apalagi kue-kue sama pempek ini kan sangat diminati mereka. Bener. Jadi kita tuh sering diundang. Nah, ini kan mau ke Bekasi juga, bulan depan ada di Bekasi juga. Jadi setiap bulan itu ada diminta untuk kuliner-kuliner Palembang ini bisa hadir di beberapa kota. Terusan berangkat ntar gitu. Berangkat. Iya, Bun, ini tidak terasa kita sudah di ujung acara. Sekali lagi Bunda, ini boleh terakhir untuk harapannya lagi buat seluruh pelaku UMKM dan juga pemerintah, baik juga generasi muda. Cak Mano kira-kira Bunda, silakan. Ini Bun kameranya. Ya. Nah, Ya, oke, untuk teman-teman, untuk para pengusaha ataupun pemula yang ingin menjadi para pengusaha, jangan takut. Jadi jangan takut, kenapa? Ayo kita sama-sama saling bahu-membahu untuk membuka usaha, terutama di bidang kuliner. Jadi para UMKM siap bersinergi dengan Aspenku juga. Semoga kita bisa majunya sama-sama. Ingat, ulat itu akan lebih berharga ketika sudah menjadi kupu-kupu. wow. Ya, Mantap. Sekali lagi Bunda, terima kasih banyak untuk waktunya. Thank you Bunda. Iya Bunda. Mudah-mudahan jangan lupa besok datang ya, Cek. Iya, siap. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Aspenku yang keempat. Semoga semakin sukses, lancar terus dan laris manis dagangannya Bunda. Amin. Terima kasih Bunda sekali lagi dan sekali lagi Mang Cek Wicek yang nak mulai usaha kuliner, kue, pempek dan lain-lain. Gas kelas sekarang, karena waktu terbaik untuk nanam pohon itu 20 tahun yang lalu. Tapi waktu terbaik kedua adalah hari ini. Jangan lupa terus nonton Halo Palembang setiap Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 10. Aku Mang Cek Agai. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita terkenal sungai